Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, bi'ni'matil iman wa kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilka al-amthal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wa qala Allah ta'ala inna anzalnahu fiha inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana sa'a falam yadhur fala taqrabanna musallana. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Hadirin sekalian, jamaah salat zuhur Masjid Al-Badr yang dimuliakan, disucikan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah kita bisa salat zuhur berjamaah lillahi ta'ala. Dan mari kita bersolawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan ini adalah sambungan kita dengan Rasulullah, kita mengikuti risalahnya. Barang siapa yang punya iman walau sebesar biji zarah yang dibuktikan dengan sholat jamaah zuhur hari ini, maka Allah akan masukkan dia ke surga. Sebanyak apapun dosanya, seluas apapun dosa yang dibawanya, maka barang siapa dia menyisakan satu titik keimanan, maka Allah akan masukkan dia ke surga. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita semua penduduk surganya. Salat setelah mari kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat ini membuat kita diingat oleh Rasulullah. Kita pernah bersolawat di Masjid Al-Badr ba'da zuhur, dan kemudian solawat itu membuat Rasulullah mengakui, oh kita ini umat beliau. Lalu kemudian Rasulullah memberikan syafaat itu. Hari ini mestinya ada Ustaz Muta'ali, beliau minta untuk menyampaikan salam kepada jemaah. Beliau baru pulang dari Uzbek tadi malam, jadi saya menggantikan. Dan semoga zuhur ini tidak ada kebetulan, semua yang terjadi atas takdir Allah di lauhil mahfuz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'an", kalau seandainya Al-Qur'an ini diturunkan ala jabalin, di atas gunung, terhadap gunung, kepada gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, niscaya engkau akan melihat gunung hancur berkeping-keping karena takutnya sama kekuasaan Allah. Dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, Imam Az-Zamakhsyari itu menyebutkan bahwa Al-Quran itu di Lauhil Mahfuz besarnya huruf per huruf sebesar Jabal Qaf. Mana Jabal Qaf? Apa Jabal Qaf itu? Jabal Qaf itu gunung induk di permukaan bumi yang menginduki seluruh gunung-gunung. Satu hurufnya Al-Quran. Dan di bawah huruf-huruf Al-Quran yang sebesar Jabal Qaf di Lauhil Mahfuz itu terdapatlah makna-makna hakiki yang hanya Allah yang tahu makna sesungguhnya dari Al-Quran, yang nanti kita kemudian mengetahuinya kalau kita sudah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Oh, jadi alif lam mim surat Al-Baqarah ini maknanya, alif lam mim surah Luqman ini maknanya ini, alif lam mim surat As-Sajdah ini lain lagi maknanya. Nanti kita tahu di akhirat. Ternyata di Lauhil Mahfuz sudah tertera. Nah, kemudian baru saya sadari ternyata lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin, kalau seandainya Al-Qur'an ini diturunkan kepada gunung, niscaya gunung itu hancur berkeping-keping. Saya kira maknanya metafor. Ternyata hakiki kalau begini. Karena benar-benar Al-Quran itu berat, berbobot. Makanya ketika kita meyakini Allah kita itu Allah yang menurunkan kalimatuhu al-haq, kalimatnya yang hak, kalimatullah yang hak, yang ulia, kalimat Allah yang benar-benar, dan dia itu maha tinggi, maka kita tidak akan punya rasa takut kepada apapun. Hari ini, di dunia ini
banyak yang menakutkan, kemudian jadilah pengecut. Ada orang pemangku kekuasaan, maka yang di bawahnya kecut. Ada orang pemangku kekayaan, maka orang miskin di bawahnya kecut. Kenapa bisa demikian? Karena dia tidak melihat kekuatan dan kekuasaannya Allah. Kalau mau Allah turunkan hancur-hancur dia. Padahal kita meyakini Al-Quran lebih dari satu huruf. Aku tidak mengatakan alif lam mim harfun, walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Maka alif lam mim itu 3 huruf. Bagaimana bismillah? 19 huruf. Boleh Fatihah dan seterusnya. Dan itu menakutkan, beratnya bukan main, kadarnya. Dan kemudian malaikat Jibril menurunkannya. Nah, ini yang kemudian saya sebutkan bahwa ayat per ayat dari Al-Quran itu agung, besar, kuat, luar biasa. Maka orang yang percaya akan ikut kuat, akan ikut perkasa, akan ikut berkarisma. Kenapa? Karena ini takutnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala terus beritahu, inna a'tainakal kautsar. Sungguh aku berikan kepada engkau nikmat yang amat luas. Kalimatnya saja sudah berbobot. Ini kalau kajiannya saya perpanjang bisa banyak sekali nanti tentang bagaimana dalam surah bahwa kita harus bangun tengah malam ila qalilan. Ya ayyuhal muzammil qum al-laila illa qalil, panjang sekali tafsir al-muzammil. Itu tentang kekuatan kedahsyatan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu dilemparkan, sudah berat, dilemparkan turunnya. Maka hanya orang-orang tertentu saja yang sanggup memikul Al-Quran. Maka hari ini yang mulia Allah, beruntunglah kita punya kepercayaan kepada Al-Quranul Karim. Walau cuma 1 huruf, maka saya sangat bangga kepada orang yang membaca Al-Quran walau cuma bismillah. Saya bangga sekali dengan orang yang sangat menikmati Al-Fatihahnya. Saya sangat bangga. Saya yakin orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang memiliki kekuatan lebih kuat daripada orang yang paling kuat secara duniawi, lebih kuat daripada secara kekuasaan, secara jabatan. Kalau dia tidak takut kepada Allah dan tidak tahu hakikat rasa takut kepada Allah, itu orang-orang lemah yang patut dikasihani. Maka ini yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ini perintah berdekatan dengan saat-saat kita hari ini diperintahkan untuk berkurban. Maka kalau tahu betapa dahsyatnya Al-Quran yang turun dari langit ini, maka kita tidak akan mensia-siakan, menganggap selewat perintah berkurban dari surah Al-Kautsar. Dan Rasulullah SAW berhadis yang dikatakan oleh Imam Ahmad, man kana sa'ah, barang siapa yang punya keluangan waktu, kemudian dia tidak berkurban, fala taqrabanna musallana. Rasulullah marah, kamu jangan coba-coba dekati tempat sholat. Tragis, gitu kata Rasulullah. Apakah Rasulullah marah? Bukan. Apakah Rasulullah itu dengki dengan seseorang? Bukan. Rasulullah itu penyayang kepada orang Yahudi sekalipun. Karena semua manusia di mata Rasulullah adalah umatnya. Maka kalau boleh saya definisikan, marahnya Rasulullah di situ, ini perlu juga diketahui oleh kaum muslimin agar kita jangan gampang marah sesama-sama kaum muslimin. Jangankan sesama kaum muslimin, bahkan kepada seluruh umat manusia, jangan gampang marah. Kalau kita benar-benar mengikuti sunnahnya Rasulullah. Jadi Rasulullah marah di situ adalah gregetan, kalau boleh saya definisikan tadi. Kenapa kamu tidak berkorban? Ada rahasia besar dari berkorban. Gregetan, bukan marah. Kayak anak kecil yang dimarahi sama orang tuanya gregetan agar anaknya bisa cepat jalan, agar anaknya bisa cepat mandiri, agar anaknya bisa cepat belajar. Sesungguhnya engkau tidak melihat seandainya engkau melihat apa yang aku lihat, kata Rasulullah SAW, niscaya kamu tidak akan bisa tidur selama-lamanya. Rasulullah melihat apa yang tidak kita lihat. Malaikat maut datang cabut nyawa orang di atas Rasulullah. Kita tidak lihat. Wahai Fatimah, izinkan itu tamu yang datang masuk. Siapa yang bisa tahu? Malaikat maut. Rasulullah melihatnya, orang lain tidak melihatnya. Malaikat maut datang keliling sini, siapa di sini, yang lain dicabut ke dia atas sama beliau. Yang lain tak lihat. Kalau seandainya kau melihat apa yang aku lihat, niscaya kau tidak akan bisa tidur selama. Rasulullah melihat apa? Di balik kedahsyatan kurban. Maka Rasulullah gregetan sama orang yang mampu berkorban tapi tidak berkorban. Rasulullah gregetan sama orang yang tidak mau sholat jemaah.
Seandainya ada yang mengikuti sholat jemaah, aku akan keliling ke kota Madinah, aku bakar rumah-rumah kaum muslimin yang tidak sholat berjamaah. Apakah Rasulullah marah? Rasulullah gergetan sama orang yang tidak tahu hakikat sholat jamaah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin tidak diajarkan oleh Rasulullah melihat apa yang dilihat Rasulullah, tapi mensikapi mestinya apa yang sudah dilihat Rasulullah. Walaupun ada di antara beberapa umat manusia, umat Rasulullah, yang kemudian diberi anugerah wawasan dan dia seperti para nabi diberikan firasat ajaib. Bahkan ada yang sudah menyiapkan Syaikhul Sa'lawi, itu dia sudah menyiapkan kafannya sebelum kematian, 7 hari sebelum kematiannya. Dia sudah memanggil ambulan di 1 hari sebelum kematiannya. Ada yang begitu? Ada. Apakah dia persahabat Nabi? Bukan, ulama mutakhir. Bagaimana dengan Rasulullah SAW? Nah, Rasulullah tidak mengajarkan bagaimana cara melihat malaikat rahmat bersama kita di sini. Tidak mengajarkan kepada kita bagaimana malaikat Raqib dan Atid menemani kita duduk di sini. Tidak diajarkan. Cuma bagaimana bersikap dengan itu. Nah, hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah itu gergetan sama orang ketika diajari begini mestinya begitu, kemudian dia tidak begini dan begitu. Makanya Masya Allah, semangatlah. Nanti mungkin Allah anugerahi sedikit demi sedikit. Kalau kita sudah advance, sedikit demi sedikit kita akan merasakan, oh benar, ternyata ada gelagat. Karena apa yang tidak dilihat kadang-kadang bisa dirasakan. Agar apa yang tidak bisa kita tangkap oleh mata bisa kita deteksi oleh kulit-kulit kita. Bukankah kita pernah merasakan itu benar? Alladzina amanu ketika dibacakan ayati dzukirallahu ayatuh wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Gemetar kulitnya kalau dibacakan ayat suci Al-Qur'an. Gemetar itu memang ada malaikat yang mendekat dari bacaan Al-Qur'an kita. Maka ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam itu orang yang merasakan, mengetahui Allah karena dia sudah belajar tentang Allah sejak kecil. Ketika menjelang dewasa, wa qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Awalan tu'min kata Allah. Kamu tidak percaya sama aku? Bukan ya Allah, aku ingin hakul yakin. Maka kata Allah, ambil 4 ekor burung, cincang dari daging cincang, taruh 4 permukaan bukit. Fasuhibna. Kemudian kasih isyarat. Maka burung mendekat dalam kondisi hidup lagi. Maka ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah, potong anakmu, sami'na wa ata'na. Kenapa bisa begitu? Karena Nabi Ibrahim tahu Allah pasti menghidupkan lagi. Tidak ada kekhawatiran tentang kematian. Maka hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita yakin betul dengan hebatnya Allah, dahsyatnya Allah, maka anak kecil yang pernah dibakar oleh seorang raja jahat, nanti dia tidak akan minder ketemu dengan raja lain yang bernama Firaun. Awalnya dia ketemu Namrud, dibakar oleh Namrud, ketemu dengan Firaun, diminta istrinya untuk jadi istri karena Firaun tidak tahu itu istrinya. Lalu kemudian malu Firaun, masihlah seorang budak namanya Hajar. Levelnya naik karena apa? Karena tidak pernah merasa low level sama manusia manapun. Karena punya Allah yang kalau seandainya satu bumi dia jatuh ke bumi, hancur berantakan bumi karena satu huruf Al-Quran sebesar jabal. Dan di Lauhil Mahfuz Al-Quran dibacakan berbunyi sama dengan nanti kelak manakala kita di akhirat. Setelah kita kembali ke surga, kita akan mendengar paduan suara surga. Namanya Hawariyun, dari kalangan malaikat yang membacakan Al-Quran dengan nada bunyi aslinya. Yang diturunkan ke kita Al-Quran bilaghatil Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas, bahasa Arab, bukan bahasa surga nanti. Maka disebutkan bahasa Arab dan bahasa surga. Nanti beda sedikit, ada bedanya. Karena orang menghafal Al-Quran itu akan kaget mendengar Hawariyun, paduan suara surga, membacakan Al-Quran. Mereka heran, ini apaan? Kayaknya kami kenal, tapi tidak seperti Al-Quran yang kami bacakan di dunia. Itulah Al-Quran yang sesungguhnya, yang berbunyi di surga, yang diturunkan dalam bahasa Arab, dalam bahasa manusia, bahasa Arab yang jelas, yang akhirnya kita dengar dengan bahasa manusianya seperti yang kita bacakan hari ini. Nanti kita pulang ke akhirat, nanti akan ketemu Fatihah tidak akan seperti yang kita dengar. Indahnya bukan kepala, menakjubkannya bukan kepala,
Dan Rasulullah SAW adalah manusia yang levelnya diangkat oleh Allah sehingga bisa mengenal bahasa malaikat, atau malaikat diturunkan levelnya sehingga dia berbicara dalam bahasa manusia. Kita dengar malaikat Jibril menyerupakan diri sebagai manusia untuk menyampaikan ayat Al-Quran kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Lalu kadang-kadang Rasulullah SAW kemudian terbang mendekati level malaikat sampai kemudian berkeringat bulir-bulirnya karena melihat malaikat dalam wujud asli, membawa Al-Quran dengan bahasa malaikat asli. Maka Rasulullah keluar bulir-bulir sebesar jagung. Kalau sedang turun ayat Al-Quran dalam bentuk seperti itu, kaki Rasulullah numpang di pahanya para sahabat. Itu kata sahabat, wah saya rasanya mau copot ketiban betis Rasulullah yang memberat berkaki-kaki. Nah, ini dari mulai Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kita, jangan ada kedengkian di antara kita. Sungguh Rasulullah itu bukan pemarah. Rasulullah itu dekat kepada orang, kepada umatnya yang belum paham di balik itu ada sesuatu yang tidak terbayangkan oleh kita. Maka Rasulullah membahasakan dengan bahasa kita. Maka jangan terjebak oleh gemerlap dunia, tipu-tipu dunia. Berjalanlah agar kita kemudian minimal tahulah sedikit-sedikit teori dibukakan apa dibalik sesuatu yang pada umumnya orang tidak melihat, kita bisa melihat sendiri. Maka kemudian kita tumbuh ada firasat, kita tumbuh ada rasa takut kepada maksiat, kita kemudian berani untuk menegakkan keadilan sengeri apapun orang yang kita hadapi. Kenapa? Tak ada daya dan kekuatan kecuali Allah SWT. Kecil menghadapi. Walau alam bisawab, semoga kita menjadi orang-orang yang saling menyayangi. Jangan sampai gara-gara beda pilihan kita saling benci. Tidak begitu urusannya. Saling sayang. Kalau ada sahabat kita yang bodoh banget, memilih pemimpinnya yang bodoh banget menurut kita, maka kasihani dia, ajarkan kecerdasan kepadanya. Kalau kita bersama dengan orang-orang soleh, teman-teman kita tidak tahu mana orang soleh dan risih bergabung dengan orang soleh, jangan recehkan dia. Bisa jadi dia tidak tahu bagaimana caranya berkomunikasi dengan orang-orang soleh. Sayangi dia. Kemudian kalau kita ketemu dengan orang yang tidak bisa caranya jadi orang kaya, jangan lecehkan kemiskinannya, karena miskin bukan aib. Yang aib itu adalah kebakhilan. Maka jadikan dia punya harga diri di tengah kemiskinannya. Makanya dia bilang Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah tahu masuk surga kita dengan cara apa. Apakah dengan cara kekayaan? Apakah dengan cara keperkasaan? Apakah dengan cara keilmuan? Apakah dengan cara mengelola negara? Jangan sekali-kali kita menduga orang yang mengelola negara adalah orang yang berkecimpung dalam kemaksiatan dan kekufuran dengan keserakahan. Jangan sekali-kali kita menduga begitu. Kita sudah bisa bekerja apa dalam ketidakmampuan kita. Semua orang punya caranya untuk menempuh jalan menuju ridhonya Allah. Semoga salah satunya ketemu Ramadan, ketemu Idul Kurban ini kita bisa berkurban. Kalau kita tidak bisa berkurban seekor sapi, berkurban seekor kambing. Kalau kita tidak bisa berkurban seekor kambing, sediakanlah satu dus air minum untuk orang yang memotong kambing. Kalau kita tidak bisa, orang tua dulu bahkan hanya memotong seekor ayam. Apakah sah kurban orang memotong ayam? Tidak. Apakah dapat pahala orang memotong ayam di hari kurban? Dapat. Yang mengikuti mengalirkan darah. Harusnya kan musnah. Kurban yang musnah, tapi dia tidak sampai. Iya, dia tidak ketemu hukum fikihnya, tapi dia ketemu hakikatnya. Allah berikan pahala dari pengorbanannya. Sebagaimana Khuzaifah al-Yamani. Khuzaifah di hari kurban dia tidak menemukan uang kurban, binatang kurban untuk dibelinya karena uangnya nggak cukup. Maka dia membeli 2 kilogram daging kambing, dipotong-potong lalu dibagi-bagikan ke kaum muslimin yang lain. Disebutkan apa ini? Ini kurbannya Khuzaifah al-Yamani. Maka hari ini dengan Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana kita berkurban, bagaimana kita mendekat kepada Allah. Maka orang yang kenal siapa Allahnya, dia akan tahu betapa hebatnya Allah. Dan kita akan ikut menjadi orang-orang yang hebat, karena kita menempel dengan zat yang maha hebat. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.